Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mardotillah, NIM 2314010258. Saya di sini akan menafsirkan Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aghlatil abwaba wa qalat haytalaka qala innahu rabbi huwa ahsan ahsanu ma'wallaka innahum la yarawnaka innahum lafi dhalalin mubin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi laqad hammat litughwiyahu wala hamma liyughwiyalaha laula an ra'a burhana rabbi liyazjura anhu su'a wal fahsya innahu kana min ibadina mukhlasin. Wa kallahuma hamma bidhambi wa antasara laha rabbuha fa innahu huwas sami'ul alim. Liyarjur anhu su'al wal fahsya'a innahu kana min ibadina mukhlasin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi laqad hammat litughwiyahu wala hamma liyughwiyaha laula an ara burhana rabbihi liyarjura anhu sy'a wal fahsya'i innahu kana min ibadina mukhlasin. Wasabaqat kalimatu rabbihi litusbihanna minal ghalibin. Wa innahu lahuwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Ayat 23, maka tatkala dia telah menutup pintu-pintu dan berkata, marilah mendekat kepadaku. Berkatalah Yusuf, sesungguhnya Rabbku lebih baik tempat berlindung bagiku. Sesungguhnya mereka tidak akan melihatmu. Sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Pada ayat 24, dan sesungguhnya wanita telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Kalau tidaklah dia melihat bukti dari rohnya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud untuk menggoda Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud untuk menggoda wanita itu. Kalau tidaklah dia melihat bukti dari rohnya untuk menjauhkannya dari perbuatan keji, dan perbuatan keji itu sesungguhnya itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Pada ayat 25, dan keduanya sama-sama bermaksud melakukan perbuatan dosa, dan Rabb-nya telah menyelamatkan wanita itu dari perbuatan itu. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada ayat 26, untuk menjauhkannya dari perbuatan keji dan perbuatan itu keji itu,
Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang kami yang ikhlas. Pada ayat 27, dan sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Kalau tidaklah dia melihat bukti dari Rabbnya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud untuk menggoda Yusuf, dan Yusuf bermaksud menggoda wanita itu. Kalau tidaklah dia melihat bukti Rabbnya untuk menjauhkannya dari perbuatan keji, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Dan pada ayat 28, dan telah terdahulu perkataan Rabbnya, sesungguhnya kamu akan menjadi orang-orang yang menang. Pada ayat 29, dan sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penafsiran Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 menurut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat di atas, yaitu dalam ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika dicoba oleh istri Al-Aziz. Ayat-ayat ini menunjukkan konsep pendidikan yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, mengendalikan hawa nafsu, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 23 sampai 24 menunjukkan bahwa Nabi Yusuf telah tetap teguh dalam menjaga kehormatannya meskipun dihadapkan kepada godaan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Yusuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak ajaran istri Al-Aziz. Pada ayat 24 sampai 25 itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf maupun istri Al-Aziz sama-sama tergoda, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari perbuatan dosa. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa mengendalikan hawa nafsu adalah kunci untuk menjaga keimanan dan meraih kemenangan. Pada ayat 26 sampai 29 menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi hambanya yang ikhlas dan beriman. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan dan penolong dalam menghadapi cobaan. Dari penafsiran di atas bahwa dapat kita simpulkan, ayat-ayat ini menunjukkan konsep pendidikan yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, mengendalikan hawa nafsu, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat ini sebagai panggilan untuk berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi godaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.